Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Munajat. Nomor induk mahasiswa 2155202006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori graf. Langsung saja di sini graf. Graf adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan berbagai struktur yang ada. Contoh struktur organisasi, peta, diagram, rangkaian listrik. Tujuan sebagai visualisasi objek-objeknya agar mudah dimengerti. Lanjut. Dasar-dasar graf. Suatu graf terdiri dari dua him yang berhingga, yaitu him titik titik tak kosong simbol V, G, dan him garis-garis simbol E dan G. Setiap garis berhubungan dengan satu atau dua titik. Titik tersebut disebut titik ujung. Garis yang berhubungan dengan satu titik disebut lob. Lanjut. Dasar-dasar graf. Dua garis yang menghubungkan titik yang sama disebut garis paralel. Dua titik yang dikatakan berhubungan bila ada garis yang menghubungkan keduanya. Titik yang tidak punya garis yang berhubungan dengannya disebut titik terasing. Lanjut. Dasar-dasar graf. Graf kosong adalah graf yang tidak punya titik dan garis. Graf berarah adalah graf yang semua garisnya memiliki directed graph dan digraph. Graf tidak berarah adalah graf yang semua garisnya tidak memiliki arah. Lanjut, contoh. Yang contoh pertama di sini ada 7 kota A, G. Di antaranya dihubungkan langsung dengan jalan darat. Hubungan antar kota didefinisikan sebagai berikut. Terhubung dengan B dan D. B terhubung dengan D. C terhubung dengan B. E terhubung dengan F. Buatlah graf yang menunjukkan keadaan transportasi di 7 kota tersebut. Contoh yang kedua adalah gambarlah graf dengan titik dan garis berikut. V dalam kurung G sama dengan V1, V2, V3, V4. E dalam kurung G sama dengan E1, E2, E3, E4, E5. Titik-titik ujung garis adalah sebagai berikut ya. Ini titik-titik ujung garis. Titik ujung garisnya. Lanjut. Graf tak berarah. Yang pertama di situ ada graf sederhana. Adalah graf yang tidak memiliki loop atau garis paralel. Contoh 3 yaitu gambarkan semua graf sederhana yang dapat dibentukkan dari 4 titik A, B, C, D, dan 2 garis. Graf tak berarah. Graf lengkap dengan N titik simbol KN adalah graf sederhana dengan N titik di mana setiap 2 titik yang berbeda selalu dihubungkan dengan suatu garis. Banyaknya garis dalam satu graf lengkap dengan N titik adalah N-1 buah 2. Contoh 4. Gambarkan K3, K2, K3, K4, K5, K6. Graf tak berarah. Graf bipartite adalah graf G yang him titiknya atau V dalam kurung G dapat dibagi menjadi 2 him, yaitu VA dan VB. Setiap garis dalam G menghubungkan titik di VA dengan titik di VB. Semua titik dalam VA atau VB tidak saling berhubungan. Apabila setiap titik di VA berhubungan dengan setiap titik di VB, maka disebut graf bipartite lengkap. Komplement graf. Komplement suatu graf G, simbol G dengan N titik adalah suatu graf dengan 1 titik G sama dengan titik G, garis-garis
G adalah komponen garis-garis G terhadap graf lengkapnya dalam kurung KN. Titik-titik yang dihubungkan dengan garis pada G menjadi tidak terhubung dalam G. Sebaliknya, titik-titik yang tidak terhubung pada G menjadi terhubung dalam thread garis G. Lanjut. Subgraf. Misalkan G adalah graf. Graf H dikatakan subgraf dari G bila dan hanya bila. Titik 2 yang pertama yaitu V dalam kurung H, VG, yang kedua E dalam kurung H, E dalam kurung G. Setiap garis dalam H memiliki titik ujung yang sama dengan garis tersebut dalam G. Derajat. Misal titik V adalah suatu titik dalam graf G. Derajat titik V simbol D dalam kurung V adalah jumlah garis yang berhubung dengan titik V. Derajat titik yang berhubungan dengan sebuah loop adalah 2. Derajat total suatu graf G adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Derajat total suatu graf selalu genap. Dalam sembarang graf, jumlah titik yang berderajat ganjil selalu genap. Lanjut, path dan sirkuit. Misalkan G adalah suatu graf, V0 dan Vn adalah dua titik di dalam G. Walk dari titik V0 ke titik Vn adalah barisan titik berhubungan dan garis secara berselang-seling di awal dari titik V0 dan diakhiri pada titik Vn. Path dari titik V0 ke titik Vn adalah walk dari titik V0 ke titik Vn yang semua garisnya berbeda. Panjang walk atau path, jumlah garis sama dengan jumlah garis yang dilalui. Lanjut lagi, path dan sirkuit. Path sederhana dari titik V0 ke titik Vn adalah path dari titik V0 ke titik Vn yang semua titiknya berbeda. Sirkuit adalah path yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Sirkuit sederhana adalah sirkuit semua titiknya berbeda kecuali untuk titik awal dan titik akhir. Sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit di mana setiap titik dalam graf G muncul paling sedikit satu kali dan setiap garis muncul tepat satu kali. Latar belakang. Masalah 7 jembatan yang menghubungkan 4 kota. Apakah mungkin seseorang berjalan mengunjungi kota yang dimulai dan diakhiri pada tempat yang sama dengan melintasi 7 jembatan masing-masing setiap satu kali? Teorema graf G memiliki sirkuit Euler bila dan hanya bila G adalah graf yang terhubung dan semua titik dalam G mempunyai derajat genap. Graf terhubung dan tidak terhubung. Misalkan G adalah suatu graf. Dua titik dalam G V1 dengan V2 terhubung bila ada walk dari V1 ke V2. Graf G dikatakan terhubung setiap dua titik dalam G terhubung. Tidak terhubung, ada dua titik dalam G tidak terhubung. Lanjut, sirkuit Hamilton. Suatu graf terhubung G memiliki sirkuit Hamilton bila ada sirkuitnya yang mengunjungi setiap titiknya tepat satu kali kecuali titik awal dan titik akhir. Contoh, gambar di bawah menyatakan peta kota A, G, dan jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Seorang salesman akan mengunjungi tiap kota masing-masing satu kali dari kota A kembali lagi ke kota A. Jelas rute perjalanan yang harus dilalui salesman tersebut. Ini contoh soal. Perbedaan sirkuit Euler dengan sirkuit Hamilton. Dalam sirkuit Euler, semua garis harus dilalui tepat satu kali, sedangkan semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari sekali.
Dalam sirkuit Hamilton, semua titiknya harus dikunjungi tepat satu kali dan tidak harus melalui semua garis. Graf berarah. Contoh graf G berikut. Titik V1 adalah titik awal E1. Titik V2 adalah titik akhir E1. Arah garis dari V1 ke V2. Ini contohnya. Ini contohnya semua. Nah, ini pohon. Seluruh pohon. Oh, sudah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ahli wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.